Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada sebagaimana kami saat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup dan kalau kami ada saat ini hingga sekarang ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami percaya saat kami datang kami akan berbeda setelah kami kembali Tuhan. Karena kami menerima setiap berkat Tuhan. Kami menerima setiap pertumbuhan iman kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Turunlah Roh Kudus atas kami. Engkau yang mengurapi acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai dan kami akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat memuliakan nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya lihat ada 5.000 orang di ruangan ini. Shalom. Shalom. Saya kasih jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, di sini ada dari Gria Idola, dari Chandra Asri, dari Start Energi, dari mana lagi Bu? Dan juga dari tamu-tamu luar yang Tamu-tamu yang lain. dari Wisma Barito 2 juga ya. Terima kasih Puji semuanya. Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama merayakan hari kelahiran Yesus. Amin. Boleh pos kiri kanannya 3 orang. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau bersuka cita pada siang hari ini. Teman-teman. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan.
Siap untuk puji Tuhan? Amin. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita mau katakan, hai mari berhibur dan bersukaria. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan bala sorga.
Saya persilakan kepada persembahan pujian dari Persaudaraan Umat Katolik Wisma Barito Pasifik. Kami persilakan. Setelah ini mohon dipersiapkan untuk drama, boleh tampil setelah pujian dari pembicara ini. Selamat siang, kami dari Persaudaraan Karyawan Katolik, tapi ini nggak semuanya, ini kita okumene, jadi ini nggak semuanya dari Persaudaraan Karyawan Katolik, ini kita campur semuanya. Oke. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tolite Ostias. Dipersilakan untuk drama. Itu ada satu di situ. Oh, dari sana, dari tengah ya. Kisah gerak. Kisah drama ini mengambil tema dari bacaan Alkitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mari kita saksikan kisah drama ini. Seorang bos kaya raya memiliki 3 pekerja yang sudah lama bekerja padanya. Suatu saat, bos ini merencanakan untuk pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian, bos memanggil 3 orang pekerjanya. Itara, Jiza, Sarina, tolong kemari. Baik, bos. Kita dipanggil ya. Dipanggil lagi nih. Hadir, bos. Bagus. Alasan saya memanggil kalian bertiga kemari, saya ingin memberitahukan kepada kalian bertiga karena ada sesuatu yang penting. Iya, saya akan pergi mendadak ke Kutub Utara. Waduh. Jauh sekali, bos. Iya, sangat jauh. Tetapi saya di sana, saya tidak tahu berapa lama saya di sana, dan saya juga tidak tahu kapan saya akan kembali. Iya, benar sangat lama. Tetapi alasan saya juga memanggil kalian bertiga kemari, saya ingin menitipkan harta-harta saya. Dan juga saya ingin menitipkan sesuatu. Di sini ada 5 talenta saya yang akan saya ingin berikan kepada kalian masing-masing. Dan juga tolong dikembangkan. Siap, bos. Dimulai dari kamu, Itara. Tolong kembali. Ini ada 5 talenta untuk dirimu. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh senangnya. Terima kasih bos. Siap. Akan saya jaga dengan baik dan saya kembangkan. Terima kasih bos. Baik. Izar, tolong kembali. Siap, bos. Ini ada 2 talenta untuk dirimu. 1, 2. Tolong dijaga dan dikembangkan. Siap, bos. Terima kasih. Saya akan kembangkan, bos. Bagus. Dan kamu, Sarina, kemari. Karena kamu yang terakhir, ini 1 untuk dirimu. Iya. Serius, bos. Serius dong. Dan saya minta 5 talenta yang akan saya berikan tadi, tolong dikembangkan. Oke? Saya pergi dulu. Baik bos. Kita Enaknya si bos jelong-jelong. Itu juga perlu jelong-jelong kali. Itara dan Jisar melakukan dengan baik semua yang diperintahkan bosnya sesuai kemampuan dan kesanggupan mereka. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dengan sikap mereka yang mau memberi karena mereka sadar akan pemberian si bos. Oh, senangnya bosku memberikan aku 5 talenta. 5 talenta ini akan kukembangkan dan akan menghasilkan. Jadi ketika bosku pulang, aku bisa memberikan kepada bosku. 5 talenta ini aku akan jualan di toko. Ada toko orange, toko merah, toko biru, semua saya jual. Wah, puji Tuhan. Halo, dengan siapa ya Pak? Bapak mau beli apa? 1000 pieces. Kalimantan, Surabaya. Baik Pak, kami siapkan. Iya Pak, baik Pak. Iya Pak. Aduh, puji Tuhan. Bos kasih 2 talenta buat. Kira-kira buat apa ya? Kayaknya aku pengen usaha roti dan kopi kayaknya. Jisar terus mengusahakan usahanya Kopi. dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bayar. Tetapi Sarina pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uangnya di tanah. Lalu ia pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Daripada aku mengusahakan harta yang bukan milik aku, lebih baik aku pergi sama teman-teman aku. Ya kan sih, happy. Lagian aku tahu bos aku itu adalah bos yang paling kejam sedunia. Dimana dia menuai di tempat yang gak dia nabur, terus memungut di tempat yang dia tidak menanam.
enak banget. Daripada susah mendingan aku simpan aja ini. Capek. Di mana ya enaknya ya disimpannya? Dari kawan orang-orang rempong itu. Sini aja deh. Pohon, sepatu pohon yang cuman banyak. Guys, di mana? Di kamar gober. Oke, cus, aku ke sana. Akhirnya, waktu yang ditunggu tiba. Bosnya kembali setelah bepergian lama. Dan ia kembali memanggil pekerjanya untuk meminta pertanggungjawaban. Kitara, Nizar, Sarina, tolong kemari. Baik, bos. Bos. Bos sudah pulang. Saya memanggil kalian bertiga. Saya ingin menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik, bos. Baik, bos. Oke. Selagi kalian bertiga di sini, saya ingin meminta pertanggungjawaban yang kemarin saya sudah titipkan. Dimulai dari kamu, Itara. Baik bos, bos berikan saya 5 talenta, sudah saya kembangkan 2 kali lipat, ini saya kembalikan. Terima kasih bos, kepercayaannya. Terima kasih, Tara. Kamu adalah karyawan yang terbaik yang saya punya. Saya sungguh senang untuk hal itu, karena kamu telah berhasil mengembangkan apa yang sudah saya titipkan. Kamu akan saya undang ke pesta perjamuan saya besar nanti. Kamu datang ya? Siap bos. Oke. Izar, Siap. giliran kamu. Puji Tuhan, bos. Saya udah kembangkan 2 talenta saya dan banyak, bos, hasilnya, bos. Terima kasih, Izar. Kamu adalah karyawan yang paling pekerja keras. Saya sungguh senang untuk hal itu. Terima kasih, bos. Kata atas kerja kerasmu akan saya undang juga kamu ke pesta perjamuan besar. Dan kamu, Sarina, tolong kemari. Sarina, giliran dirimu. Mana? Bos. Bos sadar gak sih? Bos cuma bisa nyuruh. Dan aku cuma dikasih 1 talenta. Yang kecil pula. Gimana aku mau ngembangin bos kalau dapat yang kecil kayak gitu? Daripada bikin susah, aku simpan di bawah orang lama. Cuma kalau mau ambil lagi deh, ya. Lagian ya bos, lu tuh enak banget sih bos. Cuma bisa terima omongnya doang, tapi tidak ngapa-ngapain. Kita perintah, tapi dia udah cuma banyak. Sarina, kamu ini karyawan yang tidak setia. Saya sungguh kecewa atas hal itu. Atas kelakuan apa yang kamu perbuat, apa yang pada dari dirimu akan saya ambil. Begini, atas kelakuanmu, kamu akan dihukum. Dan kamu akan dijauhkan dan diasingkan daripada karyawan-karyawanmu. Cepat, mari, kamu akan dihukum. Demikianlah kisah drama kali ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terima kasih. Kita berikan aplaus lagi untuk yang cara yang luar biasa, karena latihannya instan banget tuh mereka ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang mau kerjasama untuk acara ini. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, jiwa roh kita butuh firman Tuhan untuk kehidupan dan untuk setiap langkah hidup kita. Amin. Kita katakan bahwa Bapak itu setia. Bapak itu Bapak yang baik. Bapak itu Bapak yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia.
kasih untuk kesetiaan-Mu sebagaimana firman-Mu berkata, ada kalanya kami tidak setia, tapi kesetiaan-Mu terus setia dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang setia. Maka siang hari ini kami berdiri bukan di ruangan yang salah, posisi berdiri kami presisi. Maka profesia yang terbaik, yaitu firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini tidak jatuh ke lantai, firman ini tidak jatuh ke keramik, dan firman ini jatuh kepada hati kami yang mengasihi Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima rema daripada firman. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Maaf, saya belum bilang silakan duduk, jadi belum boleh duduk. Saya mau sedikit koreksi Pak Penasehat. Kenapa? Karena di gereja sekarang tidak boleh ngomong amin, karena kita bukan tim ses salah satu paslon. Oke, jadi kita katakan amen. Coba latihan sebentar. Karena kita bukan paslon salah satunya. Dan senang ada bersama dengan Anda semua. Anda keren banget hari ini. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang begini, emang boleh sekeren itu. Oke. Tadi kan katakan kepada sebelah kanan kiri, sekarang katakan kepada yang di belakang, boleh pinjam 100. Asal kembali. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk. Shalom. Satu penghormatan, saya Muhammad Rizal Solihin. Ini Natal saya yang ke-32. Senang ada bersama dengan persembahan doa daripada Wisma Barito Pasifik hari ini. Satu penghormatan Tuhan, saya ada bersama dengan semua Anda. Maaf saya tidak tanya apa kabar, karena kehadiran Anda siang hari ini membuktikan Tuhan baik. Saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang gini, Yesus teh Edun bisa bagi. Oke, menurut data penginjilan dunia, suku Sunda adalah suku yang paling terkecil di muka bumi ini yang menerima Injil. Tapi saya tahu bukan Muhammad Rizal Solihin yang pilih Yesus. Saya orang Ciwidey, dipilih Yesus untuk menjadi bukan hanya anaknya, tetapi menjadi rekan sahaja. Senang ada bersama dengan Anda. Dan hari ini saya diberikan tugas oleh panitia membahas satu tema besar yang nggak tahu kenapa banyak daripada gereja di Indonesia. Saudaraku, tema Natal 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di dunia. Nanti kita akan sampai di ayatnya, Lukas 2 ayat yang ke-14. Tapi izinkan saya untuk kita eksposisi satu perikop yang sangat indah, dan saya berikan subjudul, yaitu adalah Gift of Hope. Saya berikan judul tema khotbahnya, yaitu adalah hadiah pengharapan. Dan kalau kita melihat secara teologis, antara kitab Falepi sampai dengan kitab Matius berjalan 400 tahun. Saudaraku, berjalan daripada kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu adalah 400 tahun. Selama 400 tahun tidak ada visitasi, selama 400 tahun tidak ada firman, selama 400 tahun tidak ada nubuatan. Setiap dari 400 tahun tidak ada aktivitas sorga sama sekali. Dan ini satu momentum ketika itu Lukas 2 ayat yang ke-8 bisa dilihatkan para gembala melihat visitasi kerajaan Allah dilawan oleh kerajaan sorga. Bahkan nanti kita akan lihat ada satu narasi daripada Alkitab bahwa bala tentara sorga menghampiri para gembala yang semula 400 tahun silent, yang semula 400 tahun tidak ada visitasi, tidak ada kemuliaan, tidak ada anugerah, tidak ada apapun. Sepertinya sorga tertutup, tetapi ada gift of hope ketika ada notifikasi daripada sorga, bukan dari Facebook, bukan dari WA, tapi notifikasinya dari Allah sendiri. Malaikat menjumpai, yaitu adalah para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jelas mereka bukan orang pandai,
jelas mereka bukan orang kaya, jelas mereka bukan orang terpandang karena mereka hanya penjaga ternak. Tolong katakan jelas mereka hanyalah penjaga ternak. Ini menjadi gambaran manusia ketika itu yang ada dalam kegelapan, yang ada kehampaan, yang ada pada kekosongan kehidupan, tetapi tiba-tiba ada gift of hope, ada lawatan surga, visitasi yang selama 400 tahun itu tidak terjadi apapun. Nah, saya siapkan slide untuk Anda. Next slide. Lawatan tiba-tiba, katakan bersama dengan saya tiba-tiba. Belum semua, katakan bersama dengan saya tiba-tiba. Bisa terjadi kepada orang yang terbangun dan terjaga. Itu jelas. Karena siapa yang sepakat dengan saya, kalau para penjaga ternak itu unconscious, mereka tidak akan menerima lawatan Tuhan. Memang cicing wae. Tolong katakan ya. Saudara hanya kepada yang conscious. Hanya kepada orang yang terbangun, hanya kepada orang yang terjaga. Kenapa? Karena kejadiannya hanya bisa tiba-tiba. Dan ini doa saya. Ketika Anda menanti-nantikan janji Tuhan untuk perkawinankah, untuk keluargakah, untuk karirkah, dia bisa datang tiba-tiba. Tetapi poinnya adalah haruslah conscious. Dan saudaraku, selama pandemi yang paling mendunia yaitu isu mengenai yang namanya mental health. Tetapi saya dapati setelah pandemi, isu dunia yaitu adalah consciousness, yaitu adalah terbangun dan terjaga. Saudara bisa Google, Anda bisa AI, Anda bisa lakukan apa saja. Saudara, isu yang mendunia setelah mental health yaitu adalah consciousness. Ini menarik, ini menarik. Dan saya mengucap syukur Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka adalah para penjaga ternak, mereka terjaga dan terbangun. Dan ketika mereka terbangun dan terjaga pada waktu malam, apa yang terjadi ketika visitasi itu terjadi? Mereka menikmatinya. Ini doa saya. Semua Anda di tahun 2024 ini mengalami visitasi saudara. Doa kita dijawab-jawab Tuhan. Mukjizat dinyatakan. Tolong katakan amen. Saya tadi berkata kepada Anda, saudaraku, saya adalah orang Sunda asli, orang Ciwidey. Terang paling mana Ciwidey di paling mana? Terang Bandung paling mana? Adakah di sini orang Sunda? Yang orang Sunda katakan. Banyak kan hiji? Ayat 2, ayat 3, ayat 4, nuhun pisan. Biasa pada panggil dia. Saudaraku, bagi yang nggak ngerti bahasa, nggak usah cari Google Translate, cari mereka berempat. Apa yang terjadi? Saudaraku, saya senang sebagai orang Sunda, tetapi banyak orang yang berkatakan di antara keluarga Sunda di keluarga Kang, siapa yang sudah menjadi Kristen? Dan secara official hanya saya sendiri. Secara official hanya saya sendiri. Tetapi ada sesuatu yang menarik dengan kejadian di keluarga kami yang seluruhnya Muslim, yang seluruhnya Sunda. Yang pertama, kejadian pertama yaitu ayah saya. Ayah saya bernama Haji Wawang Salam Sumadijaya. Dan apa yang terjadi ketika dia meninggal, dan terus terang istri saya Elsa, ini yang bikin gara-gara saya jadi Kristen. Kau berdiri. Senang kau biasa gak sering lihat mereka. Jadi, saudaraku, dalam sebuah pertemuan, saya mengantar teman. Ketika itu saya masih bekerja di Tamrin. Dan ketika Elsa masih kerja di Bendungan Hilir, seorang teman berkata, saya akan datang dokumen sekedar maneh cicing di dia, ulah kemana-mana, ini supaya cicing di dia, tapi nggak tahu kenapa, itu AC mobil yang ketika itu panas, membuat saya tergerak untuk turun dari mobil dan menemani teman saya mengantarkan dokumen. Dan ketika kita mengantarkan dokumen, apa yang terjadi? Yang terima Elsa. Jadi kata saya berkata kepada teman saya, aduh eta awe mani geulis gitu, heran mani eueuh sih kayak gitu di Ciwidey teh heran gitu. Teman saya berkatanya, we bapak nawai Jerman, Chinese, ibuna Perancis, Belanda, Portugis. Piala dunia kemarin dia bingung pilih yang mana. Dan saudara saya senang, Elsa sedang sudah menjadi ibu dari 2 putri kami yang luar biasa.
dan juga menjadi nenek dari dua cucu saya. Kayla usianya sudah 11 tahun, Kenneth usianya sudah 9 tahun. Saudaraku, setelah kebaktian ini jangan panggil saya engkau, itu dalam grade. Saya senang dengan Kayla, cucu saya yang paling besar. Ketika dia lahir, aduh ijuk akhirnya menikah cidaki ke Istanbul ayah sejati di kampung kan. Semoga lagi cucuku cantik banget bule begini. Tapi Elsa berkeberatan, aku gak akan izinkan cucu kita panggil kamu Aki, kampungan. Bella, putri saya, usia 37 tahun, sudah beliau berkata, aku setuju sama mama. Aku gak akan izinkan anakku panggil kamu papa Aki, kampungan. Saya senang dengan dua cucu saya membawa damai. Kenapa? Karena mereka tidak panggil Aki, tidak panggil aku grandpa, tapi grandki. Luar biasa. Membawa damai luar biasa. Dan ketika ayah saya meninggal, apa yang terjadi? Saudaraku, saya diserang oleh anak-anak dan juga istri saya. Kenapa saya diserang? Karena mereka berkata bahwa papa ini orang baik, papa orang baik. Nah, kamu sebagai hamba Tuhan, begitu banyak orang dimenangkan menjadi Kristen, bahkan pemuka agama Muslim jelas-jelas di video yang begitu viral berkata, Pendeta Muhammad Isa Solihin harus dipenggal kepalanya karena sudah terlalu banyak membawa orang menjadi Kristen. Harus dipancung karena sudah membawa terlalu banyak. Dan istri saya berkata, papa kamu gimana? Karena papa orang baik. Dan saudaraku, kebaikan ayah saya itu menyentuh Elsa dan juga anak-anak. Kenapa? Karena ketika semua keluarga menghalangi kami menikah, hanya ayah saya lah yang menyetujui. Bahkan baju perkawinan Elsa dibelikan oleh ayah saya. Siapa yang setuju dengan saya? Ayah saya orang baik. Betul ya? Ayah saya orang baik. Maaf, nanti kapan-kapan saya cerita. Ketika saya menikah, Elsa sudah punya Bella. Dan ketika itu Bella masih kecil, ayah saya dari Sudirman bisa datang ke Pamulang hanya untuk antar Bella ke Lebak Bulus sekolah TK ketika itu. Dan setelah itu kembalikan lagi ke Lebak Bulus, sudah gitu baru dia ngantor. Dia adalah kakek yang baik. Dia sampai di rumah, tuh nanaon ini di imah teh, katakan bersama dengan saya karena kalau rumah ini nggak ada apa-apa, karena saya keluar dari rumah, orang tua saya cuma membawa baju di badan dan satu kantong plastik saja. Saudara, apa yang terjadi? Dan ketika ayah saya datang, kok ini rumah nggak ada apa-apanya, dan minggu depannya dibawa kulkas. Saya berkata, pasti nanti kamu di papa dimarahin mama. Tenang, bilang aja ada yang ulang tahun. Minggu depannya bawa televisi, minggu depannya bawa ini, dan seluruh rumah saya diisikan oleh ayah saya. Setuju nggak dengan ayah saya orang baik? Ayah saya orang baik. Maka mereka bertanya kepada saya, Pak, gimana nasib dari papa? Saudaraku, itu pukulan keras buat saya. Itu pukulan keras. Tetapi saya langsung berkata kepada Elsa bahwa seingat saya, ayah saya pernah 3 kali saya tuntut terima Yesus dan percaya kepada Yesus. Tapi besoknya sembahyang lagi. Besoknya naik haji. Dan apa yang terjadi? Saudara, tetapi dia tidak pernah lupa. Saya berkata, Papa tadi penting kalau lagi main bal ini ramai bisa. Ada penting? Saya terkira. Papa tadi malam nonton sepak bola karena dia penikmat sepak bola. Dia berkata, saya nggak bisa tidur. Tapi ketika nggak bisa tidur, apa yang terjadi? Papa nonton Indosiar. Ada anak saya Isa lagi khotbah. Besoknya Papa nonton bola lagi, nggak bisa tidur. Apa yang terjadi? Ketika Papa buka RCTI, ternyata Isa juga lagi khotbah. Papa berikutnya juga nonton sepak bola lagi. Ternyata ketika Papa nggak bisa tidur, ketika Papa lihat SCTV, Isa lagi khotbah. Siaran agama Kristen TV nasional, saudaraku semuanya jam 4, jam setengah 5 subuh. Setuju dengan saya? Anda tidur bagi mereka. Hah? Bisa nggak? Ya. Tapi mereka yang nggak bisa tidur, yang setelah sembahyang subuh, mereka terbangun dan terjaga. Mereka yang dilawat Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saudara, penyelamatan terjadi bukan kepada yang unconscious, pasti kepada yang conscious. Tolong katakan dia. Pastikan saja imanmu conscious, pengharapanmu conscious. Saudaraku, apa saja yang kita kerjakan conscious. Dan kalau kita melihat, dan saya googling
Apa itu consciousness? Bisa diperlihatkan? Silahkan difoto. Consciousness adalah dengan sengaja. Katakan bersama dengan saya, sengaja. Dengan sengaja. Memiliki kesiapan, memiliki kesikapan untuk bereaksi dengan benar. Bereaksi dengan benar apa yang terjadi di sekeliling kita. Saudaraku, karena para penjaga ternak itu jelas conscious. Dia ngerti apa yang ada di sekeliling mereka ketika itu pelawatan terjadi. Ketika itu visitasi terjadi, ketika itu kemuliaan terjadi, malaikat surga bahkan bala tentara Allah visitasi kepada surga. Kenapa? Karena mereka memberikan reaksi yang benar, yaitu ketika apa yang terjadi dengan di sekelilingnya. Maka ini adalah poin yang pertama. Semuanya oke hari ini? Oke. Boleh saya lanjutin? Good. Kita lanjut. Good. Tiba-tiba, katakan bersama mereka saya tiba-tiba. Tiba-tiba. Katakan kepada sebelah kanan kiri, lawatan Allah terjadi tiba-tiba. Lawatan Allah terjadi tiba-tiba. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jangan keterusan tidur. Imanmu jangan tidur, pengalamanmu jangan tidur, kasihmu jangan tidur. Harus conscious. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Katakan bersama dengan saya, jangan takut. Saudara percaya saya, Natal 2000 tahun yang lalu berbeda dengan Natal hari ini. Tolong katakan ya. Saudara, Natal hari ini dipenuhi dengan warna merah, dipenuhi dengan warna hijau, dipenuhi dengan lampu, dipenuhi dengan pohon, dipenuhi dengan kado. Percaya saya, 2000 tahun yang lalu cuma adanya satu, takut. Hanya satu, yaitu takut. Pada kepala takut. Siapa yang sudah dengan saya, Maria dan Yusuf masih takut? Pasti takut. Dia lahir di tempat yang tidak layak. Bahkan kelahirannya langsung Herodes berkata, anak bawah 2 tahun dibunuh. Setuju dengan saya? Pasti takut. Zakaria takut. Elisabeth takut. Sahadai. Orang Majus takut. Buktinya setelah mereka memberikan mazmur dan kemenyan, dia tidak lewat rute yang sama, tapi lewat rute yang berputar. Sepakat dengan saya? Karena takut. Maka saya berani bilang, boleh pinjam? Bu Nini, ini Bu Nini jemaat kami di Sawangan. Maka maaf kalau agak pecicilan. Saya sebagai kepala sidang meminta maaf. Bu Nini, tolong, saya cicil wae. Karena hiji. Nah, no. Oke. Sudah diberkati dengan choir tadi, yang diberkati tepuk tangan. Maka perhatikan slide berikut ini. Saya berani bilang bahwa slide berikut ini. Next. The most beautiful gift are often wrapped in fear. Saya berani bilang, selaku yang namanya bungkus daripada harapan yang indah, seringkali itu takut. Tapi setuju dengan saya, di dalamnya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat. Di dalamnya ketika Anda rasa takut, saudaraku, menurut saya normal. Menurut saya normal. Dan pada taraf tertentu, takut itu bagus. Buktinya apa? Saya hari ini jauh lebih bersih. Karena sebelum pandemi, kalau saya keluar tidak perlu merasa harus mandi. Sekarang langsung mandi. Kenapa? Karena takut sama COVID. Dulu saudaraku, sebelum pandemi saya tidak pernah cuci tangan. Setelah COVID, saudaraku, saya sampai hari ini tetap cuci tangan. Sepakatnya dengan saya, taraf tertentu dari rasa takut itu normal. Dan menurut saya baik. Yang penting adalah jangan ketakutan. Karena ketakutan berarti menandakan kurang iman. Tapi rasa takut menurut saya bagus yang luar biasa. Ya, sedikit cerita mengenai pelayanan di GWI Sawangan. Boleh saya cerita soal pelayanan? Yang boleh katakan dikit-dikit. Jangan setengah diam, itu tanda kematian. Saya akan cerita sedikit mengenai pelayanan kami di GWI Sawangan yang seharusnya diwakili oleh Pak Hutagalung. Pak Hutagalung juga jemaat kami. Juga ada Ibu Neni di sini. Ini saya diundang apa gara-gara mereka jemaat? Untung yang mengundang Putih bukan jemaat. Jadi apa yang terjadi, saudaraku, ketika tanggal 17 daripada 15 rasanya ibadah terakhir onsite di GWI Sawangan 2020, saudaraku, saya khotbah 7 kali kebaktian gitu. Ibadah kami dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam,
Dan 7 kali kebaktian pesan saya sederhana, yaitu adalah jangan lupa minum jamu, jangan lupa minum temulawak, jangan lupa minum naon deui? Jahe. Tidak akan pernah ada COVID adanya. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa. Setelah ibadah 7 kali kebaktian, saya bilang sama 2 cucu saya bahwa Grandki akan nginap di Bintaro. Mereka senang, sukacita luar biasa. Mereka berkata sekian tahun Grandki nggak pernah nginap, dan mereka berkata karena janjian cuma 2 malam. Malam pertama saya akan nginap di kamar Kewa. Malam kedua saya akan nginap di kamar Kenneth. Tapi perjalanan menuju Bintaro, saya mendengar berita bahwa sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. 16 Maret 2020. Dan apa yang terjadi? Yang semula rencana 2 hari jadinya 2 minggu. Kenapa? Karena takutnya luar biasa. Saya kehilangan begitu banyak teman. Saya kehilangan banyak teman yang di Bandung, semua sahabat saya, semua keluarga rohani saya. Teman-teman seperti Pak David Sakra, dan itu menjadi pukulan tolak. Pemuji, penyembah, penulis lagu Mataku Tertuju Padamu, penulis lagu Segala puji syukur, penulis lagu Naikkan syukur padamu Yesus, tidak mendapatkan penghormatan pemakaman yang layak, tapi harus dimasukkan ke semen bekas tentara Belanda. Saudaraku, itu pukulan telak bagi saya. Ibu istri wakil saya meninggal dengan wrapping plastik COVID. Ibu gembala cabang kami, saudaraku, meninggal wrapping plastik karena COVID. Itu menjadi rasa takut yang luar biasa. Tanggal 26 kami tidak ada, tanggal 22 kami tidak ada ibadah online. Teboga nanawan, teboga sasaha. Katakan bersama dengan saya, teboga nanawan, teboga sasaha. Enggak gini, saudara, kalau pendeta bilang katakan saja, karena ketaatan itu membawa mujizat. Ngerti makanya macam. Nanawan, nggak usah salah, kita nggak ngerti YouTube tuh apa, kita nggak ngerti yang namanya mixing tuh apa, kita nggak ngerti yang namanya encoder itu, nggak ngerti, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Tanggal 29 Maret kita tidak ada ibadah online, tapi tanggal 4 Maret terpaksa kita ada ibadah online menggunakan handphone ini. Dan saudaraku, selesai khotbah pakai Zoom, apa yang terjadi? Putri saya Keisha berkata, Bapak tahu, Bapak barusan khotbah itu untuk lebih daripada 50 gereja. Papa tadi barusan khotbah, itu viewernya 500.000 orang. Tiba-tiba anak saya bilang gini, Papa sekarang justru nggak perlu kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Dan ketika itu saya melihat harapan yang luar biasa. Harapan yang luar biasa. Akhirnya tertatih-tatih, kita upgrade segala sesuatunya. Sekarang production kami sudah standar Netflix. Jadi kalau Netflix bikin ibadah agama Kristen, sudah productionnya, gereja kami sudah standar broadcasting, sudah standar TV. Satu kontennya saja ada yang dilihat 2 juta orang. Sepakat dengan saya, semua lahir dari rasa takut. Saya takut yang luar biasa, sangat takut. Tetapi rasa takut taraf tertentu justru hadiah terbaik, seringkali dibungkus dengan ketakutan. Bagian akhir dari khotbah saya, senang sekali. Terakhir saya ketemu dengan Anda 5 tahun yang lalu. Saya tidak berharap kita ketemu 5 tahun kemudian. Oke, janji Bu Titin ya. Oke, boleh. Lukas 2. Hari ini, katakan bersama dengan saya hari ini. Belum semua katakan bersama dengan saya hari ini. Maka saya berani bilang Natal itu bukan tanggal 25 Desember, setiap hari. Karena buktinya ada setiap hari yang diselamatkan. Oke? Amen? Kapan? Hari ini. Jadi Anda harus pastikan hari ini pun dia lahir untuk Anda dan saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota dalam. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Kalau ini palungan, apa yang terjadi? Di dalamnya ada jerami, dan ternyata itu tempat makan daripada domba dan anak yang memberikan harapan bagi dunia. Dilahirkan di mana? Di palungan. Siapa yang sepakat dengan saya? Kalau domba bisa ngomong, domba akan bilang gini, nah itu jelema di dia. Katakan bersama dengan saya, nah itu jelema di dia. Kalau itu domba bisa ngomong, percaya saya, kenapa nih orang ada di sini? Ya, kan bukan tempatnya. Kalau domba
bisa ngomong, saudaraku dia akan berkata, nah itu jalmi, ini dia tenanawan, ini dia. Saya tarik lapan, nah ini dia. Luar biasa Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Ayat yang ke-13, perhatikan ayat 13, next slide. Dan tiba-tiba, katakan kembali tiba-tiba. Dipenuhi yang tiba-tiba visitasi, dipenuhi dengan tiba-tiba yang namanya kemuliaan, dipenuhi dengan tiba-tiba yang namanya mukjizat, dipenuhi yang tiba-tiba, maka harus conscious. Karena tidak akan pernah terjadi kepada yang unconscious. Dan tiba-tiba apakah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah. Tema kita hari ini, di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Maaf saya nggak serg dengan teologi saya berkenan kepadanya. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang berkenan. Oh Pak, saya sudah pelayanan, oh saya sudah mengabdi, oh saya sudah jadi pengurus, oh saya sudah jadi majelis. Maaf, pengabdian kita tidak akan pernah bisa menggantikan kebaikannya. Ini maaf, secara teologi saya agak kurang serg. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman kepadanya, saya setuju. Tapi yang berkenan, saya tidak setuju. Dan saya senang ketika saya temukan Alkitab berbahasa Inggris King James. Bisa diperlihatkan? King James berkata, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Jadi bukan karena manusia berkenan, tapi karena Tuhan baik kepada manusia. Anda ada di ruangan ini bukan karena Anda baik, karena Dia yang baik. Ya nggak sih? Kita mengasihi bukan karena itu keluarga kita, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya nggak sih? Semua yang semula itu dari Dia, bukan inisiasi manusia. Kalau berkenan itu seolah-olah itu usaha manusia, itu agama. Dan saya mengucap syukur tanggal 25 Februari tahun 90 saya tidak lagi punya agama. Saya mengucap syukur. Tolong katakan amen. Karena menurut saya Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, ya untuk datang untuk Anda jadi murid. Kepentingan agama hanya untuk kepentingan keluar. Karena KTP Anda agama titik 2 harus ada isinya. Hah? Katakan teman sebelah kanan kiri, kita nggak punya agama. Kita nggak punya agama. Anda berkata begini, saya harus ibadah supaya masuk surga. Itu teologi agama. Itu teologi agama. Taat diberkati, nggak taat dikutuk. Maaf, itu teologi agama. Saudaraku, Dia datang bukan untuk mendirikan agama. Dia datang untuk menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Next slide. Give of hope terindah adalah kebaikannya yang dinyatakan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesanggupan kita, bukan karena ketaatan kita untuk kita berkenan kepadanya, tetapi karena Dia baik dalam kehidupan kita. Katakan ya. Saudaraku, saya akhiri dengan pergumulan. Boleh? Saya masih punya waktu 3 menit. Yang boleh? Katakan. Boleh? Ibu ini kenapa bolehnya kayak cemberut sama sinus? Jangan dibawa-bawa drama. Hidup ini memang drama. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sedangkan saya punya pergumulan dengan Elsa. Kira-kira 17-18 tahun yang lalu, kami membutuhkan ART. Dan ART yang bekerja di kami adalah orang lokal, orang Tangerang asli, orang Betawi, yang tentunya bukan Kristen. Sedang bekerja di rumah kami sampai detik ini sudah 17 tahun. Sudah berapa tahun? 17 tahun. Seorang nanti saya kasih tahu. Dan apa yang terjadi? Dia bekerja di rumah kami 17 tahun. Walaupun kami tahu dia punya latar belakang pernah jadi pengedar narkotik, pernah jadi germo kecil-kecilan, cari gadis di kampung dijual di kota. Dia pernah, saudaraku, terikat dengan judi, tetapi nggak tahu kenapa, karena anak itu bagaimanapun juga rajin ya Pak. Namanya Sule. Sule ini rajin. Namanya Samsul, saudaraku. Namanya Samsul, tapi semua orang yang di rumah kami ganti namanya. Ada satu pembantu yang baru namanya Iko, kami ganti jadi Esther.
Terus satu pembantu lagi yang baru yang sekarang ada di rumah namanya Yanti jadi Deborah. Semua yang ada di rumah kami ganti. Tapi nggak tahu kenapa Samsul kok jadi Sule. Oke, lain lagi persoalan. Nah tetapi saudaraku, apa yang terjadi? 17 tahun dia kerja di rumah. Saya nggak terganggu. Tahu apa yang mengganggu saya? Kok dia nggak terima Yesus? Itu aja. Apakah kehidupan kami yang salah? Bisa ngerti? Saya senang ribuan orang di sana dimenangkan, tapi saya akan jauh lebih senang yang di rumah yang diselamatkan. Anda senang nggak sih kalau pembantu rumah Anda diselamatkan? Senangnya luar biasa. Setelah maaf, saya senang pelayanan di gereja, ribuan orang, jutaan orang dilapat. Tapi saya akan jauh lebih senang dan bahagia kalau yang di rumah. Tapi yang jadi masalah, eskalasi tiba-tiba setelah pandemi itu makin parah. Ada tahu kenapa makin parah? Karena dia mulai terikat dengan judi online. Ya karena pandemi semuanya pakai handphone, apa yang terjadi? Judi online. Elsa bantu handphone dijual untuk modal judi. Elsa bantu motor, apa yang terjadi? 5-6 motor kalau nggak salah. Serabu dalam sekian tahun dijual untuk judi online. Jadi pinjaman ojol itu nagihnya ke kami. Yang namanya penggadaian itu nagihnya ke kami. Enggak nggak? Teman-teman di Sawangan bilang gitu, teman-teman di Sawangan, Kang keluarin aja tuh pembantu, nanti barang Kang yang dicuri untuk modal judi, itu bahaya. Ya benar kita pakai CCTV di rumah, tetapi yang ketika saya terus berdoa dengan Elsa, yang Tuhan berikan itu belas kasihan Tuhan, itu saja, hanya belas kasihan Tuhan. Dan eskalasinya tiba-tiba semakin hebat, semakin tidak terkendali, bohongnya luar biasa, ditutupi dengan kebohongan, kepalsuan, Tetapi satu hari beberapa malam yang lalu Elsa tiba-tiba ter-WA saya dan berkata, Pak ada berita besar, Pak ada mukjizat besar, itu Sule minta dibaptis. Aku senangnya luar biasa, percaya saya lah. Banyaklah pemuka agama yang dimenangkan. Saya jauh lebih senang yang di rumahnya lu selamatkan. Karena udah nggak bisa pakai tipuan lagi Pak. Nggak bisa lagi pakai yang namanya topeng lagi Pak. Karena di rumah melihat sehari-hari, ya nggak sih? Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika ketemu malam hari itu mau baptis, aku tanya begini, kok bisa kamu itu mengambil keputusan pada akhirnya mau dibaptis? Dia berkata, setelah saya perhatikan Pak, orang gereja itu orang baik-baik. Katakan kepada sebelah kanan kiri, ternyata Anda orang baik. Walaupun belum tentu benar. Apa baik dulu aja, yang membenarkan anugerah. Kalau katakan kayak dan apa yang terjadi? Semua ada orang baik. Dan apa yang terjadi? Dan akhirnya saya berkata, Bapak, kamu mau dibaptis di mana? Di gereja? Gak mau, nanti orang gereja tahu. Kamu mau berada sekolah renang yang biasa di kolam renang PPKM kita pakai? Gak mau. Kenapa? Karena nanti orang kampung Bapak yang diserang. Jadi Bapak, kamu mau dibaptis di mana? Saya cuma mau dibaptis di rumah saja, karena Bapak sudah baptiskan 6 Islam di rumah. Ini orang yang ke-7 dibaptiskan di rumah. Ini dia. Yang kita adalah lama banget ya. Muter-muter. Dibaptisnya di kolam koi. Kami nggak punya kolam renang, yang ada kolam koi. Dan apa yang terjadi ini jiwa ke-7 dari Muslim yang dibaptis di kolam koi. Maaf, bukan karena dia berkenan, tapi karena Tuhan baik. Ngerti nggak? Apa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia layak, tetapi karena Tuhan baik. Kalau katakan ini buku. Ibu minta aja kok. Ada yang posting, saudaraku, di akun Sapir di Instagram yang melihat sudah 3 juta orang, sudah 1 juta orang komen, semuanya bully saya. Kenapa katanya ini jelema diasupkan Jokowi bareng-bareng? Nah, yang diangkat kayak jelema karena diasupkan. Ayah wae. Secara teologi apa? 20% ini benar. Ini benar, karena 2000 tahun yang lalu ketika Yesus baptis di Sungai Yordan pasti ada mujahid. Pintarlah sedikit. Ya kan pintarlah sedikit. Ya nggak sih masa yang mujahid diangkat tuh? Masa ayo harus orang siapa lah? Sok murid baris orang usapan hiji-hiji. Sejujurnya saya alkitabiahnya benar. Yang penting adalah
memberi hati dan hidup untuk Yesus. Senang bisa melayani Anda. Sampai ketemu lagi 5 tahun lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Semuanya oke? Semuanya oke? Good. Sama-sama kita pujikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa memberiku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menolongku. Kita angkat dengan tinggi. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat saja. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sama-sama. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Bapak, terima kasih. Harapan yang terbesar dalam Kristus menjadi bagian kami adalah conscious. Dan biar kami semakin tersadar, kami semakin terbangun dan terjaga. Karena kami dalam lawatan Tuhan tiba-tiba. Kemuliaan Tuhan tiba-tiba. Damai sejahtera di bumi tiba-tiba. Bukan karena kami berkenan, tapi kami terbangun dan terjaga. Terima kasih untuk firman-Mu. Sama-sama yang diberkati Tuhan dengan suara keras 3 kali kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan kembali duduk. Saya kembalikan kepada host. Ada penyalaan lilin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Riza Solihin untuk firman yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nanti Deborah, Esthernya juga boleh menerima Tuhan, kita dibaptis lagi ya Pak ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mari, tiba saatnya kita akan melakukan penyalaan lilin. Saya minta tolong untuk lampunya boleh dimatikan. Dan saya mau undang untuk maju ke depan kembali
Bapak Pendeta Riza Solihin, boleh saya persilakan maju ke depan. Kemudian Pak Leo selaku penasehat Persekutuan Doa Wisma Barito. Kemudian dengan hormat kami panggilkan Pak Hengki selaku Direktur Utama dari Gereja Idola untuk maju ke depan, dan Ibu Lindako perwakilan dari umat, dan satu lagi dipersilakan untuk Ibu Titin selaku koordinator dari Persekutuan Doa. Mari saya persilakan Pak.
kembali dimatikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Dan biarlah lilin yang sudah kita nyalakan tadi, nyala api itu boleh menjadi semangat kita untuk mulai dari tengah-tengah tempat kerja kita, supaya kita jadi terang dimanapun kita berada. Saya mau doa persembahan. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, Kau boleh hadir dalam acara siang hari ini, acara untuk menyambut kelahiran hadir ke dunia ini. Biar Engkau juga hadir dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami juga ingin berikan yang terbaik Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar apa yang boleh kami berikan ini sungguh berarti untuk perkembangan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk persembahan bisa lewat QRIS kalau ada di belakang bangku, di sandaran bangku yang mau dengan QRIS atau dengan persembahan kotak persembahan ada yang diedarkan. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati untuk persembahan. Terima kasih. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua. Dan saya mau minta dengan hormat untuk Pak Hengki berdoa untuk doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang super limpah itu dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia yang akan mengalami pemilu ini Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada distraksi apapun dan kuasa apapun yang bisa mempengaruhinya selain kuasa Tuhan itu sendiri. Sehingga dipilih pemimpin dan wakilnya yang berasal daripada Tuhan. Dan kami serahkan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu kami juga minta Tuhan untuk keamanan di negara kami supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Dan kami berdoa juga Tuhan, terutama untuk Barito Group ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan, Kau berkati ownernya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Mereka juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mereka juga diberi kesehatan. Mereka diberi juga hikmat, pewahyuan, sehingga mereka bisa memimpin perusahaan ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan setiap pemimpin di perusahaan ini juga Tuhan, Kau berikan hikmat, akal budi, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu adalah pimpinanmu ya Tuhan. Dan setiap karyawan yang bekerja di tempat ini, biarlah mereka menjadi terang-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak-Mu, terutama orang-orang yang percaya di tempat ini Tuhan. Mereka menjadi Yusuf-Yusuf di perusahaan ini Tuhan. Dan kami minta juga persekutuan doa di tempat ini. Ini menjadi terangnya Tuhan. Justru dari sini lahir anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, berdedikasi tinggi, dan mereka mulai Tuhan menyampaikan kabar baik, sehingga pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, kami terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, dan kami percaya kesadaran kami ini akan kami bawa buat setiap orang di tempat kerja kami. Mereka melihat kami adalah displaynya Tuhan Yesus, sehingga mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Hengki untuk doa syafaatnya. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Titin selaku koordinator dari Persekutuan Doa Wisma Barito untuk menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan, terima kasih. Saya sebenarnya sedang sekali hadir Bapak Ibu semua. Saya berharap Rabu depan dan Jumat juga penuh seperti ini. Haleluya. Amin. Saya sangat bersuka cita sekali. Wow. Jauh yang kami harap, jauh yang kami bayangkan ya. Puji nama Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang Bapak Risa sampaikan. Itu menjadi rema bagi kita semua untuk kita jadi terang dalam kehidupan kita umat Kristiani di Gedung Barito ini. Puji nama Tuhan. Untuk pengumumannya, kita Natal biasa ada diakonia, dan dalam diakonia itu kami telah mengunjungi rumah roti Adeline. Beberapa minggu yang lalu kami dengan Ibu Stella dan rekan-rekan yang lain, kami juga mengunjungi ke rumah singgah ini. Rumah singgah Ibu Adeline ini posisinya di Pondok Gede, dan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendonasikan sebagian berkatnya untuk disalurkan ke Ibu Adeline dan teman-temannya. Rumah singgah ini didirikan Ibu Adeline. Dia memiliki hati yang kerendahan hati untuk menampung orang-orang yang di jalan ya. Mereka jemput, dikasih tempat tinggal yang layak, diobatin pun dia tidak ada BPJS, dia pakai uangnya sendiri. Nah, makanya kami mengunjungi ini dalam arti ini yang perlu dibantu, ini yang perlu kita support gitu ya untuk pelayanannya. Walaupun tidak seberapa, kami hanya memberikan ya sebagian donasi yang kita nanti kumpulkan ini dan sembako untuk beberapa bulan ke depan mereka bisa bertahan hidup, para manula dan anak-anak terlantar. Itu saja untuk kunjungan kami ke rumah roti Adeline. Selanjutnya kami juga akan menyalurkannya ke Penuai Ministry. Penuai Ministry ini pelayanan Bapak Josfery Tobing yang akan disalurkannya ke seluruh Indonesia ya, pelosok-pelosok itulah. Selanjutnya untuk pengumuman donasi telah kami sampaikan, dan saya sekali lagi sangat berterima kasih, dan apabila Bapak Ibu juga yang mau terlibat untuk pelayanan kami di tempat ini, silakan dapat menyalurkannya sesuai ada yang di kris itu ya, yang di kris itu. Nah, untuk jadwal ibadah rutin kami Jumat Minggu pertama itu tiap bulannya ada
Jumat pertama misa umat Katolik. Silakan hadir umat Katolik tempat ini. Dan Rabu minggu kedua ibadah seperti biasa. Rabu minggu ketiga kami doa pengurus dan jemaat. Silakan yang terbeban untuk kita bersama-sama berdoa syafaat di sini tempat ini. Dan Rabu minggu keempat itu ibadah kami seperti biasa lagi. Jadi setiap minggunya kami ada. Puji nama Tuhan, kita juga ingin tempat ini kita yang sudah difasilitasi ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk manajemen PT Liga Idola yang sudah menyediakannya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya untuk ibadah tanggal 24 hari Rabu akan dilayani evangelis Jackie Mailoor. Mungkin Bapak Ibu sebagian udah ada yang mengenal ya. Puji nama Tuhan, saya berharap Bapak Ibu bisa join kembali di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus doa berkat Kak Nisa ya. Kami memuji kebesaran. Kita angkat kedua tangan kita ke atas, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Nabi Yesus Kristus menyertai kita, keluar masuk kita yang terbangun dan terjaga. Ketika datang kali kedua tiba-tiba, kita ada bersama dengan Dia di awan-awan yang bermayang, diberkati dan percaya dengan suara keras kita katakan Amen. Puji Tuhan. Ibadah setelah selesai, boleh silakan untuk salam-salaman, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Tadi pada aku bagi ini. We wish you a Merry Christmas.
Waduh. Papanya saya. Ini nggak mau malah. Mau pergi nggak? Satu, dua, jangan malah.